Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Agustiawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu proyek HR. Di sini proyek HR ini terdapat dua bagian, ada bagian back end dan juga bagian front end. Untuk test tag back end sendiri itu saya menggunakan test tag Node.js versi 24, Express.js, TypeScript versi 6, dan juga MySQL serta library lainnya. Untuk deskripsi singkat sendiri ya, untuk Core HR itu fitur utamanya itu ada login berbasis JWT, manajemen departemen dan position, manajemen data karyawan, absensi, alur check-in check-out, pengajuan cuti, approval dari HR atau rejection dari HR juga, master data, dan lain-lain. Di sini ada notifikasi juga. Untuk role-nya itu ada dua di sini, ada admin sama karyawan. Jadi hak akses untuk admin sendiri itu bisa mengelola master data karyawan dan dashboard admin, melihat seluruh data kehadiran dan cuti, menyetujui dan menolak pengajuan cuti, mengakses endpoint, ekspor CSV. Untuk karyawan sendiri, hak aksesnya adalah bisa login dan bisa melihat profile, melihat kehadiran dan cuti miliknya, melakukan check-in check-out, serta membuat, mengubah, dan menghapus cuti. Nah, untuk bisnis realnya itu, karyawan itu kan tidak bisa menghapus cuti ataupun mengubah. Itu pun tergantung kebijakan perusahaan masing-masing kalau mengubah bisa atau tidak. Oke. Baik, untuk yang sisi back end itu test tag-nya seperti itu. Untuk sisi front end itu test tag-nya saya menggunakan Angular versi 21, TypeScript versi 6, dan juga framework UI menggunakan Tailwind CSS. Baik, di sini saya akan tutorial singkat mengenai quick start-nya dari sisi back end terlebih dahulu. Di sini kita akan mengclone GitHub untuk core back end-nya. Di sini klik pertama-tama kita klik button hijau, lalu klik link GitHub HTTPS ini, git clone-nya itu. Untuk project-nya itu saya akan letakkan di dalam development. Saya akan buka terminal di sini karena saya menggunakan MacBook. Untuk berbasis Windows bisa menggunakan command prompt dan letakkan project sesuai keinginan Bapak atau Ibu di sini. Kalau di sini saya akan masuk ke folder development. Aku melihat directory terlebih dahulu, lalu masuk ke CD development. Setelah itu kita masukkan perintah git clone, lalu pastekan link GitHub clone-nya Core HR backend tadi. Nah, setelah berhasil, nanti akan muncul folder Core HR backend seperti ini. Langkah selanjutnya melakukan git clone untuk Core HR front end. Seperti biasa, diklik button hijau, lalu klik URL clone-nya, masuk ke folder yang diinginkan. Di sini saya mencontohkan folder development. Buka terminal, pastikan di folder development. Kalau di sini saya menggunakan folder development, lalu git clone. Nah, setelah cloning selesai, maka akan muncul clone Core HR backend dan Core HR frontend di sini. Setelah itu kita akan masuk VS Code backend dan frontendnya. Kita buka. Tadi terminal saya close. Saya akan buka lagi terminalnya,
masuk ke development, masuk ke core HR backend, lalu masukkan perintah code titik untuk masuk ke VS Code. Setelah masuk ke VS Code dengan project core HR backend, langkah selanjutnya masukkan lagi core HR frontend ke VS Code. Kita akan balik ke folder development, ketikkan perintah cd core HR frontend, ketikkan perintah code titik di dalam folder core HR frontend. Baik, semuanya sudah masuk ke Visual Studio Code baik frontend maupun backend. Jadi kita akan mengikuti perintah yang core backend terlebih dahulu. Quick startnya itu kita install dependencies terlebih dahulu dengan ketikan perintah npm install. Pastikan di sini memiliki Node.js. Untuk Node.js sendiri aku sarankan untuk yang latest version. Di sini saya menggunakan Node.js versi 24. Ketikkan npm install untuk mengunduh dependencies-nya. Untuk mengunduh dependencies ini menggunakan internet, tergantung internet Bapak atau Ibu sekalian. Jika kecepatannya stabil, hasil unduhnya bisa langsung atau bisa cepat seperti ini. Jadi ada hasilnya seperti ini, ada library yang deprecated. Jadi kalau misalkan production itu sebisa mungkin library-nya itu jangan deprecated gitu. Jadi agar bersih seperti itu sih. Jadi untuk development mungkin enggak apa-apa kalau development, karena ini dari sisi development nanti bisa diupdate untuk nanti kalau semisal production gitu. Jika ingin diproductionkan seperti itu. Untuk langkah selanjutnya masuk ke jadi siapkan environment terlebih dahulu. Untuk di sini udah ada example-nya. Jadi kita tinggal copy di sini. Kalau saya biasa copy .env yang example-nya biar ada contohnya, di rename jadi .env seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah setelah di copy maka minimal sesuaikan isinya seperti ini. Jadi melihat hostdb, host port, user, password untuk database-nya di sini. Nah, untuk database-nya di sini saya mempunyai autentikasi database, yaitu di sini ada password-nya. Di sini sesuaikan tergantung config Bapak atau Ibu di sini. Untuk database-nya disarankan namanya Core HRDB agar selaras. Jadi langkah selanjutnya adalah buat database di MySQL. Kalau untuk perintah ini kan bisa dari CLI untuk mengakses database-nya. Kalau saya itu menggunakan UI. Jadi ada database management di sini saya menggunakan dbeaver, bisa juga menggunakan phpMyAdmin. Jadi untuk perintah ini bisa digunakan di CLI juga bisa untuk membuat database. Di sini saya akan mencontohkan untuk yang CLI-nya di sini. Ketikkan perintah mysql -u root -p. Nah, setelah masuk ke CLI MySQL, langkah selanjutnya adalah untuk
masukkan perintah create database untuk membuat database core HRDB. Nah, setelah hasilnya query oke, di sini kita bisa melihatnya di interface, bisa dilihat di phpMyAdmin jika menggunakan phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan the Beaver untuk database manajemennya. Nah, di sini sudah ada database core HRDB namun belum ada tabelnya. Di sini kita akan menggunakan migration atau migrate untuk membuat tabelnya. Kita jalankan npm run migrate untuk membuat tabelnya. Kita exit CLI MySQL terlebih dahulu, jalankan npm run migrate, lalu tabel akan kebentuk. Di refresh terlebih dahulu. Nah, maka akan tabel kebentuknya di sini. Saya sudah menyiapkan seeder juga untuk mengisi data awal. Jadi ketika masuk ke sistem atau ke interface-nya, jadi udah ada datanya gitu. Nah, kita udah menjalankan npm run seed. Lalu di sini kita juga seharusnya bisa masuk ke development, jalankan server, jadi npm run dev di sini. Masukkan perintah npm run dev. Nah, untuk sisi backend sendiri di sini sudah berjalan. Baik, untuk projectnya di sini kan ada folder disk. Di sini kan folder disk itu terbentuk ketika kita melakukan perintah npm run dev. Di sini hasil compile-nya atau build-nya itu di sini. Lalu node modules ini sangat penting sekali karena ini hasil dependencies-nya tuh ada di dalam sini. Lalu folder source ini folder utama project core HR backend yang dibuat di sini. Ada config untuk settingan database-nya atau config awal. Ada controller untuk menangkap atau menangani HTTP request. Database di sini untuk membuat migration dan seeder. Di sini ada folder doc untuk membuat readme. Lalu ada folder middleware untuk hak akses. Ada repository di sini untuk membuat untuk model-model. Kalau model itu kan di PHP kan model, berarti di sini tuh query. Untuk query di sini gitu. Untuk routes ini menangani endpoint. Untuk service ini untuk menangani business logiknya. Ini ada testing juga untuk di dalam folder test. Di sini ada type untuk membuat inisialisasi datanya di sini menggunakan interface. Lalu utils untuk membuat komponen-komponen yang library. Di sini kita bisa menggunakan library komponen berulang-ulang gitu. Maksudnya bisa menggunakan function berulang-ulang. Menggunakan function ini. Lalu ada validator untuk membuat validasi di sini. Untuk struktur backend seperti ini, .env filenya itu untuk inisialisasi konfigurasi projectnya, git ignore itu untuk file yang kiranya itu tidak dimasukkan ke GitHub. Di sini package.json untuk inisialisasi projectnya. Di sini bisa dilihat kalau kita menjalankan npm run dev, maka nanti akan membuat project seperti ini. Ya, ini. Untuk sisi backend, projectnya sudah berjalan. Lalu kita akan menjalankan project sisi front end. Bisa dibuka GitHub-nya. Baik, di sini untuk quick start-nya kita sudah melakukan clone repository, lalu kita akan
install dependencies seperti biasa dengan cara npm install. Di sini di bagian core front end, masuk ke terminal, kita akan ketikkan npm install atau bisa disingkat npm install. Di sini juga terkait internet juga harus stabil juga. Jika internetnya stabil maka akan mengunduh dependensiesnya juga cepat di sini. Di sini untuk Angular versi 2 itu berbasis standalone komponen. Jadi di sini ada beberapa config juga di sini. Ini juga ada folder config dari VS Code-nya, ada node modules, public untuk isi asetnya di sini. Untuk source sendiri, untuk folder main object-nya atau main project yang kita bikin di sini itu ada di sini. Di dalam folder app juga di sini ada folder core, features, layout, share, dan file-file lainnya di sini. Untuk yang untuk setelah npm install di sini, langkah selanjutnya adalah kita bisa jalankan aplikasinya, yaitu dengan perintah npm start. Nah, setelah npm start di sini projectnya akan nge-build dan membentuk folder di sini. Nantinya di sini akan bentuk folder. Nah, foldernya namanya .angular. Di sini folder ini itu hasil compiler ketika npm install npm start ini dijalankan. Kenapa ketika kita melakukan npm start itu muncul ngserve. Jadi untuk Angular itu sebenarnya perintah untuk menjalankan atau mengserve-nya itu kan menggunakan ngserve di sini. Tapi kan dengan settingan config yang sudah kita buat di sini, kita bisa menjalankan npm start gitu. Sebenarnya bisa menggunakan perintah lainnya seperti itu. Untuk folder src di sini saya pisah jadi 4. Di sini ada jadi untuk yang src app ini kan folder pusat aplikasinya Angular di sini. Lalu yang src app core ini itu untuk logic globalnya gitu di sini. Di dalamnya ada constant, guard, interceptors, model, service, dan utils di sini. Lalu untuk yang src fitur sendiri itu kan tempat domain bisnisnya gitu. Kalau di sini di dalamnya itu, di sini ada buat service data aksesnya di tiap-tiap foldernya. Lalu layout itu kan untuk bagian pembungkusnya gitu. Kalau di sini udah dipisahkan. Jadi Angular itu kan bersegrasi atau apa tuh namanya tuh, untuk karakteristiknya itu dipisah-pisah. Jadi lebih ke mikro front end gitu. Lalu ada folder shared untuk merupakan UI yang reusable di sini, kayak buat biar bisa digunakan kembali komponennya seperti itu, reusable. Lalu ketika sudah menjalankan ketika sudah menjalankan npm start di sini, maka nanti akan muncul link di sini. Nah, ini link ini biar bisa kita lihat, kita copy. Lalu untuk front end-nya di sini udah jalan dan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk front end dari sisi admin seperti ini untuk loginnya. Jadi ada 2 autentikasi di sini, ada admin sama karyawan.
Untuk karyawan sendiri itu loginnya menggunakan employee login. Nah, untuk employee login ini itu tampilan interface untuk login menggunakan karyawan. Di sini sudah saya siapkan juga untuk karyawan dan admin HR-nya di sini. Kita akan coba untuk akun demonya bagian admin HR. Ada admin 1, 2, 3. Baik. Di sini di bagian admin HR itu terdapat informasi mengenai dashboard, manajemen karyawan, kehadiran, cuti, dan juga kelola departemen, posisi, dan juga tipe cutinya di sini. Jadi untuk pertama-tama yang harus dilakukan untuk demo itu biasanya karyawan. Jadi kita akan masuk ke karyawan, ke demo karyawan di sini. Untuk akunnya itu ada di GitHub. Kita masuk, kita coba karyawan Budi. Nah, jadi untuk sisi karyawan itu menampilkan menu seperti kehadiran dan juga cuti di sini. Baik, di sini aku akan mempraktekkan untuk yang untuk yang karyawan di sini. Jadi untuk dari sisi alurnya itu, alur bisnisnya itu sederhananya itu ketika check in, ketika akan masuk kerja itu nanti akan klik check in di sini. Nanti akan kerekam di sini untuk kehadirannya tanggal berapa, seperti itu, jam berapa. Nanti ketika sudah selesai kerja, nanti karyawan sendiri bisa melakukan check out seperti itu. Untuk sederhananya seperti itu. Mungkin saya akan melakukan check out sekarang untuk yang demonya. Nah, jadi hasil check outnya seperti ini, check in check outnya. Jadi di sini juga udah ada total recordnya berapa untuk hari ini, presensi hari ini ada berapa totalnya, terus total izinnya ada berapa. Lalu di sini juga ada fitur seperti melakukan pencarian secara real time seperti itu, single page application. Lalu untuk menu yang kedua pada karyawan sendiri ada menu cuti. Di sini coba saya demokan untuk yang cuti di karyawan satunya. Di sini kita akan logout terlebih dahulu, masuk ke bagian sini. Baik, di bagian karyawan Citra ini coba kita akan melakukan cuti di sini. Untuk cuti di sini, untuk di halaman cuti sendiri di sini ada total requestnya ada berapa, pending, approve, dan juga rejected di sini. Di sini juga bisa melakukan pencarian secara langsung juga. Baik, untuk saat ini coba aku akan mendemokan untuk cutinya di sini. Untuk cuti di sini ada master cutinya juga di sini. Kita akan coba demokan. Untuk cuti misal hari ini. Jika hari ini cuti, maka karyawan ini pastinya tidak akan bisa absensi, seperti itu. Untuk logika bisnisnya seperti itu sih. Alasan cutinya saya akan buatkan seperti
izin menghadiri pernikahan kakak. Jadi submit. Ketika di submit di sini hasil statusnya itu pending. Jadi ketika pending itu berarti kan nanti kan dari sisi HR itu nanti akan melakukan konfirmasi data gitu atau validasi data. Di sini kita masuk ke HR. Di sini baik, di sini kan ada notifikasi jika ada karyawan yang melakukan pengajuan cuti. Triggernya adalah nanti di sini kan ada notifikasi muncul gitu. Untuk notifikasi ini berarti ada karyawan yang namanya Siti itu mengajukan cuti. Nah, dari sini kan bisa trigger dari sisi karyawannya itu dari sisi adminnya itu bisa melakukan aprovisasi atau tidak di sini. Tindakannya seperti apa gitu. Sebelum itu di sini saya lanjutkan untuk sisi dashboardnya terlebih dahulu. Untuk sisi dashboard seperti ini menampilkan welcome page. Di sini ada total karyawannya berapa, yang presensi hari ini berapa, yang pending berapa, yang ada total departemen juga ada berapa di sini. Lalu di sini ada manajemen karyawan. Di sini di halaman manajemen karyawan itu terdapat fitur-fitur seperti pencarian dan juga menambahkan data karyawan. Di sini juga bisa ekspor CSV juga. Di sini saya akan mencontohkan untuk ekspor CSV seperti apa. Diklik. Untuk CSV sendiri hasilnya kan nanti berbentuk CSV. Lalu hasilnya seperti ini untuk hasil CSV. Untuk hasil CSV-nya. CSV ini kan berguna untuk reporting juga bisa. Di sini saya akan mendemokan untuk menambahkan karyawan dari sisi admin HR. Untuk penambahan karyawan sendiri di sini terdapat otomatis employee code-nya. Jadi mengambil data yang terbaru. Di sini saya akan mendemokan namanya mungkin adamas@gmail.com. Passwordnya saya buat seperti ini saja. Untuk personal number, gendernya male, kita buat dummy aja singkat. Nah, di sini kita bisa milih untuk pekerjaan detailnya itu seperti apa. Bisa milih role-nya apa, statusnya apa, dari departemen mana, seperti itu. Ini posisinya itu backend engineer semisal. Nge-hire-nya itu tanggal 13. Kita bikin create-nya. Nah, di sini dari sisi admin dalam menambahkan karyawan itu sudah berhasil. Bisa dilihat di sini ada namanya Adamas engineer, backend engineer di sini. Bisa di view juga, bisa diedit juga, dan bisa dihapus juga. Untuk dihapus juga pastinya ada peringatan seperti biasa. Baik, untuk fitur selanjutnya itu kehadiran. Di sini kan yang bisa melakukan kehadiran juga semua karyawan, termasuk juga admin HR juga. Di sini juga admin HR juga bisa melakukan check-in juga di sini. Untuk check-in dan juga check-out juga bisa, melakukan cuti juga bisa di sini. Di sini juga terdapat juga terdapat hasil list kehadiran karyawan di sini. Ada log historinya seperti itu. Bisa kita lihat, bisa kita edit, juga bisa hapus karena kita juga terkait HR juga di sini. Dan itu juga terkait itu kan hak akses di tiap-tiap perusahaan juga kadang beda-beda untuk case-nya seperti apa gitu. Lalu di sini juga di bagian admin HR juga di halaman cuti itu bisa
melihat data yang ingin mengajukan cuti itu, seperti yang mengajukan cuti itu mana aja, yang pending itu mana aja, yang rejected itu di mana. Di sini ada list pengajuan cuti seluruh karyawan. Oh ya, ini kan sebelumnya kan ada karyawan Citra itu melakukan pengajuan cuti 1 hari dengan izin menghadiri pernikahan kakak. Di sini tergantung tindakannya admin HR ini. Jadi kita juga bisa aprovisasi juga, atau rejected, atau mungkin dan lain sebagainya. Di sini test case aku akan melakukan approve. Nah, baik, jadi si Citra ini sudah approve cuti dan berarti bisa cuti di tanggal tersebut gitu. Next, jadi untuk yang organisasi itu ada halaman CRUD-nya. Di sini ada halaman departemen, position, sama tipe cuti. Di sini saya juga akan mencontohkan untuk ini ya, untuk tambah posisi. Coba front end developer seperti itu. Create position. Nah, di sini udah bertambah front end developer dengan departemen engineer. Jika menambahkan data karyawan itu harusnya itu di sini ada front end engineer. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang untuk CRUD dari organization, maksudnya dari kelola manajemen, dari departemen, position, dan tipe cuti juga sudah dibuat. Cuti dari fitur-fitur yang ada di admin HR juga sudah dibuat dan sudah berjalan juga. Kita akan masuk ke akun yang sudah dibuat, yaitu akun Adamas ini. Kita akan mencontohkan untuk akun demonya sudah dibuat, apakah bisa di sini. Nah, di sini kan akunnya sudah dibuat juga tadi, dan di sini aku akan mencontohkan jika melakukan cuti di hari ini, maka harusnya itu kita nggak bisa melakukan absensi di sini. Sini coba untuk yang namanya Adamas ini melakukan cuti, mungkin cuti sakit gitu hari ini tanggal 13, cuti istirahat sakit. Dari sini sudah melakukan pengajuan atas nama Adamas dari sisi HR-nya, maka aku akan melakukan tindakan aprovisasi di sini. Nah, ketika sudah di-approve, seharusnya dari sini. Nah, di sini ada notifikasi lagi ketika admin HR itu melakukan validasi atau melakukan tindakan pengajuan cuti dari salah satu karyawan. Di sini nanti akan muncul notifikasi bahwasanya itu pengajuan cuti sudah disetujui. Jadi karyawan juga tahu akan tindakannya dari sisi admin HR itu seperti apa gitu. Nah, dari sini ketika check in tanggal 13 cuti, ketika check in maka seharusnya itu tidak bisa melakukan absensi karyawan dikarenakan karyawan ini itu sedang cuti seperti itu. Maka keesokan harinya itu seharusnya bisa melakukan presensi dikarenakan hari ini cuti seperti itu. Dari sini juga sudah. Untuk fitur yang sudah saya buat untuk fitur HR kurang lebih seperti ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya
hari ini. Mohon maaf bila ada pepatah yang kurang mengenangkan di hati bapak atau ibu. Mohon maaf juga kalau semisal saya kurang kalimatnya kurang lancar juga dalam presentasi, kiranya mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.